Hati-hati kecurangannya lu. Sekarang udah pada pusing lu. KPU. Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa itu? Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Ya, yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada rekamannya. Udah ya? Pertanyaannya ya, masyarakat pemilih partai politik yang nggak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil penghitungan suara di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dilihat, bisa dimonitor, bisa dipantau, bahkan foto formulir C hasil plano TPS itu bisa diunduh, bisa di-download, dan kemudian bisa dihitung sendiri oleh masing-masing calon atau pemantau atau apa itu namanya para pengamat. Ya, dua partai politik secara resmi telah melayangkan surat kepada KPU untuk menolak dan menghentikan sistem informasi Sirekap dalam menghitung pemilu 2024. Partai besutan Megawati Soekarno Putri itu tak ingin Sirekap digunakan lagi dalam menghitung suara. Ya, PDI Perjuangan secara tegas menolak penggunaan Sirekap dalam proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara hasil pemilu 2024 di seluruh jenjang tingkatan pleno, atau demikian bunyi salah satu poin dalam surat tersebut. Dihubungi terpisah, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP, Bambang Wuryanto, mengaku tak mempermasalahkan penggunaan Sirekap sebagai alat bantu hitung suara secara online sejak awal. Namun, menurut Pacul, faktanya di lapangan banyak kekeliruan perhitungan suara terutama terhadap hasil pemilu legislatif atau pileg. Ada perhitungan penjumlahan suara caleg dan partai saja banyak sekali yang salah. Di Dapil DKI malah pernah jumlah suara caleg dan partai melebihi DPT, kata Pacul. Pacul menilai sebuah sistem telah kehilangan kredibilitasnya jika memiliki kesalahan. Ia mendesak Sirekap dihentikan dan dilakukan lewat sistem lama dan manual. Menyusul PDIP, DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU berisi permintaan untuk menghentikan Sirekap dalam menghitung perolehan suara pemilu 2024. Berdasarkan hal tersebut, di atas maka Partai Keadilan Sejahtera dengan ini meminta kepada KPU untuk menghentikan publikasi Sirekap, bunyi pernyataan PKS dalam surat tersebut. Di balik itu, KPU menyatakan tidak akan menghentikan penayangan data perolehan suara dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Meski beberapa data diakui keliru karena kesalahan pembacaan oleh sistem, tetapi KPU memastikan proses koreksi dan sinkronisasi data dengan perolehan suara yang direkapitulasi secara manual berjenjang terus dilakukan. Intinya, untuk foto formulir C, hasil plano yang ada di TPS, itu akan kita unggah terus. Ini tetap kita tayangkan. Karena apa? Masyarakat pemilih atau partai politik yang tidak punya saksi mau mengakses informasi perkembangan hasil pleno di TPS dari mana? Justru dengan Sirekap ini bisa diakses, bisa dimonitor, bisa dipantau, ujar KPU. Para pengamat, timnya para calon dan seterusnya. Itulah tujuan supaya adanya Sirekap ini supaya kegiatan hasil pemungutan suara berupa hasil penghitungan suara itu transparan, siapapun bisa mengakses. Kemudian, Hasim mengatakan jika Sirekap ditutup sama sekali maka cuma pihak-pihak tertentu saja yang memegang formulir C, hasil dari tingkat TPS, dan bisa mengetahui situasi perhitungan suara. Itulah tujuan supaya adanya Sirekap ini, supaya hasil pemungutan suara atau hasil perhitungan suara itu transparan, siapapun bisa diakses, ujarnya lagi. Ya, sementara itu calon presiden Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto buka suara terkait maraknya isu kecurangan dan kampanye hitam yang kerap kali menuding kubunya di pemilihan presiden Pilpres 2024 ini. Menurut dia, berbagai tudingan negatif tersebut merupakan risiko yang mesti dihadapi. Prabowo melihat dari sejarah di setiap pergantian kepemimpinan, di mana akan selalu ada keberhasilan dan kegagalan. Oleh karena itu, Prabowo menuturkan tudingan kecurangan merupakan hal biasa dalam setiap pergantian pemerintahan. Dia pun beranggapan pentingnya melawan pihak-pihak yang mencari keuntungan sepihak.
Kalau tidak bisa bunuh orangnya, bunuh reputasinya, bunuh namanya, bunuh karakternya, tuturnya. Saya ingin rakyat saya sejahtera, saya ingin rakyat saya tidak lapar, saya ingin tidak ada orang usia 70 tahun narik beca. Itu keinginan saya, apa yang ditakuti, ujarnya.